dideketin. Lagi zoomnya mana? Jadi gini. lagi tugas. Apanya? Tes, halo, perhatian semuanya. Enggak masuk. Baik, silakan bagi para hadirin yang masih belum di-mute mikrofonnya, silakan di-mute terlebih dahulu. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu?
Baik, perhatiannya bagi para peserta, silakan digunakan virtual background-nya. Bagi yang belum menggunakan virtual background, harap digunakan terlebih dahulu. Dan dimohon juga bagi peserta untuk namanya menjadi nama diri underscore nama institusi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan webinar online dengan tema teknik pembuatan latar belakang, penggunaan Mendeley, dan pembuatan UI UX. Terhormat Ibu Dewi Ayu Nurwuli Mkom, selaku Sistem Informasi Kampus. Terhormat Ayu Nurwuli Informasi. Yang terhormat Ibu Hilda Amalia Mkom, Ibu Sunarti Mkom sebagai narasumber kedua dalam kegiatan webinar ini. Yang terhormat Kakak Yogi Oktaviansyah sebagai narasumber ketiga dalam kegiatan webinar ini. Yang terhormat kegiatan webinar ini, dosen yang hadir dalam kegiatan webinar ini. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kegiatan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan himpunan sekalian yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar dari awal hingga akhir. Semoga semua selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pada kegiatan webinar ini adalah mengetahui bagaimana teknik pembuatan latar belakang, penggunaan Mendeley, dan pembuatan UI UX design untuk prototype dalam pembuatan tugas akhir. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Surpratama. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2, jurusan Sistem Informasi Kampus Kota Bogor, dan anggota HIMSI periode 2021. Sekaligus menjadi moderator 1 pada kegiatan webinar kali ini. Dan perkenalkan juga, nama saya Rana Nugroho. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2, jurusan Sistem Informasi Kampus Kota Bogor, dan anggota HIMSI periode 2021, sekaligus menjadi moderator 2 pada kegiatan webinar kali ini. Selanjutnya, terdapat beberapa peraturan yang diberlakukan pada webinar ini. Yang pertama, disarankan menggunakan laptop atau PC dengan fitur kamera agar dapat memasang virtual background yang telah disediakan. Yang kedua, menggunakan handset atau input audio eksternal agar gadget yang digunakan tidak menimbulkan suara bising selama webinar berlangsung. Dan diwajibkan untuk menonaktifkan atau mute audio selama sesi pemaparan materi. Yang ketiga, pada sesi tanya jawab nanti, audio akan dibuka dengan mengikuti instruksi moderator. Peserta yang akan bertanya harus mengisi terlebih dahulu pada fitur chat dengan menuliskan nama dan nama institusi atau menggunakan fitur raise hand sebelum bertanya. Yang keempat, menyebarkan ID password Zoom dan link absensi kehadiran kepada pihak manapun.
Yang terakhir, e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi absensi kehadiran dan yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara, di mana link diberikan di sesi akhir oleh moderator. Lalu selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Kaprodi Sistem Informasi Kampus Kota Bogor, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika oleh Ibu Dewi Ayu Nur Wulandari, MKOM. Yang keempat, pemaparan materi tentang teknik pembuatan latar belakang yang akan disampaikan oleh Ibu Hilda Amalia, MKOM. Yang kelima, pemaparan materi penggunaan Mendeley yang akan disampaikan oleh Ibu Sunarti, MKOM. Yang keenam, pemaparan materi pembuatan UI UX design dalam prototipe pada tugas akhir yang akan disampaikan oleh Kakak Yogi Oktaviansyah. Yang ketujuh, sesi tanya jawab dan informasi link absensi. Yang terakhir, penutupan dan foto bersama. Acara yang pertama adalah berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama agar selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran pada kegiatan webinar ini. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Berdoa, selesai. Selanjutnya, mari kita dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Ayu Nur Wulandari, MKOM, selaku Kaprodi Sistem Informasi Kampus Kota Bogor, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Kepada Ibu Dewi Ayu Nur Wulandari, MKOM, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Jelas, Ibu. Jelas Ibu. Jelas. Jelas, Oke, Bu. alhamdulillah. Jelas, Bu. Oke, pertama-tama saya ucapkan
Terima kasih kepada teman-teman semua ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kaprodi yang bersedia hadir hari ini gitu ya untuk mengawal acara ini, kemudian mengawal mahasiswanya gitu ya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Sunarti sebagai pembicara hari ini yang akan memaparkan tentang materi Mendeley. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Hilda yang juga bersedia untuk memberikan ilmu ya, berbagi kepada teman-teman nanti tentang teknik pengutipan dan latar belakang ya. Kemudian kepada Yogi, saya terima kasih juga Yogi. Yogi ini adalah teman-teman adalah masih mahasiswa aktif semester 4 gitu ya. Jadi teman-teman bisa bisa sharing session dan juga bisa bisa berbagi juga nih ya. Yogi mau berbagi sama teman-teman semua di sini gitu ya. Dan kepada teman-teman semua yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Nah, acara ini saya yakin ini yang mengikuti acara ini adalah teman-teman yang rata-rata pastinya adalah yang akan dan sedang melakukan yang namanya tugas akhir gitu ya. Mudah-mudahan harapan saya ini dapat ibaratnya membantu kemudian memberikan wawasan kepada teman-teman nih tentang penulisan dari tugas akhir nanti, karena kan yang akan dibahas adalah kalau di tugas akhir kaitannya adalah di bab 1, kemudian bab 2 dan bab 4 ya. Jadi nanti dari Bu Hilda, Bu Sunarti gitu ya dengan Yogi akan memberikan ibaratnya ilmu baru lah ya buat teman-teman semua yang sedang melakukan tugas akhir. Nah, mungkin dari saya itu aja. Peserta hari ini kalau yang terdaftar itu di angka 900 ya. 900 ini saya apresiasi ya teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman yang memang ikut acara hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih, saya doakan semoga acaranya lancar sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Ayunur Wulan dari MKOM atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat dijadikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, ada beberapa himbauan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk para peserta, harap menonaktifkan mikrofonnya atau mute pada saat materi sedang berlangsung. Yang kedua, waktu yang diberikan untuk materi masing-masing maksimal 40 menit. Langsung saja, acara yang paling dinantikan yaitu pemaparan materi. Untuk pemateri pertama, dengan tema teknik pembuatan latar belakang yang akan disampaikan oleh Ibu Hilda Amalia MKOM. Sebelumnya, saya akan membacakan profil atau latar belakang dari Ibu Hilda Amalia MKOM. Ibu Hilda Amalia MKOM merupakan salah satu dosen di Universitas Bina Sarana Informatika, sekaligus staf Prodi Sistem Informasi Kampus Pusat. Beliau juga aktif sebagai penulis artikel ilmiah, pemenang hibah PDP tahun 2017, dan hibah PKM tahun 2020. Kepada Ibu Hilda Amalia MKOM, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Yogi, Rizal ya. Ini, sebelumnya ini saya mau share screen dulu ya, izin. Ini siapa yang lagi share screen ya? Iya, yang ini ada yang lagi share screen, Ramadan di stop screen dulu. Saya nggak bisa share screen karena ada yang sedang share screen. Ramadan. Nanti di WA. Oke, dah. Terima kasih. Oke, sudah terlihat ya presentasi saya? Sudah terlihat belum?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk saya bisa memaparkan materi buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga untuk Ibu Dewi Ayu Nur, ya, sebagai Kaprodi Sistem Informasi Kampus Kota Bogor. Kemudian yang terhormat juga para Kaprodi kampus lain, kampus kota lainnya, kemudian dosen-dosen yang menghadiri kegiatan ini, selanjutnya mahasiswa semua yang memang sudah mungkin agak antusias ya, karena bawaannya kalau ada kata-kata tugas akhir tuh kita semangat gitu ya, karena kan memang ini pasti rata-rata audiensnya atau pesertanya adalah mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir di semester ini. Kemarin sudah muncul tayang di web siapa sih pembimbingnya ya. Nah, di situ biasanya kalian sudah menemui sudah berkomunikasi dengan dosennya masing-masing. Nah, di sini Tanda tangan mana? Kesempatan ini saya berikan materi yaitu teknik pembuatan latar belakang di tugas akhir. Ya. Kenapa ini yang diangkat? Karena memang latar belakang adalah hal yang paling penting belum tanda tanganin, Poro. Akhir. Dimut we, dimut. Pupa pada belum tanda tangan. Suaranya, maaf, itu siapa ya? Oke. Saya lanjut ya. Latar belakang ini ada di bab 1 kalian di poin awal, yaitu penulisan latar belakang. Latar belakang apa? Dalam pemilihan judul. Ya, ini adalah hal yang mendasar dari tugas akhir kita. Bu, saya mau judulnya A B C D F G H I J, itu terserah. Ya, disetujui nggak Bu? Kita lihat lagi apa yang dilihat, narasi yang disampaikan di latar belakang. Bagaimana kalian bisa meyakinkan orang pembaca atau dosen kalian bahwa hal yang kalian angkat itu memang hal yang berguna, hal yang bermanfaat dan problem solving. Ya, jadi apa sih isi dari latar belakang itu? Yang pertama, latar belakang kalian harus menarasikan alasan dari pengambilan judul, itu pasti. Ya, latar belakang membuat studi literatur. Nah, ini hal yang memang masih minim kita lakukan. Ya, cuma dalam mata kuliah kita selalu mencoba supaya mahasiswa-mahasiswa kita selalu melakukan studi literatur. Ya, apa maksud studi literatur? Yaitu proses pembacaan dari artikel-artikel ilmiah, ya. Jadi untuk melakukan suatu atau membuat latar belakang, kalian harus mempunyai bacaan-bacaan dulu, sumber bacaan-bacaan. Biasanya sumber bacaannya yaitu artikel ilmiah yang mendukung dari judul kita. Ini studi literatur ini sangat penting untuk mendukung dari judul yang kita ambil. Terakhir yang akan saya sampaikan adalah latar belakang kita, tapi ini bukan cuma buat latar belakang sih ya. Hampir keseluruhan tugas akhir kita harus menggunakan teknik parafrase. Ya, jadi nanti 3 hal ini yang akan saya sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan nanti bisa lancar untuk bikin tugas akhirnya. Jadi nggak perlu berkali-kali. Biasanya saya kalau bimbing bab 1 tuh agak lama. Kenapa? Karena mahasiswa masih kesulitan di pembuatan latar belakang. Ya, kalau menurut saya belum ada alasan yang cukup atau narasinya masih tidak cukup untuk mendukung dari sebuah judul, itu pasti saya akan kembalikan lagi untuk diulang. Dan rata-rata juga dosen-dosen yang lain juga umumnya seperti itu, ya. Umumnya mereka akan sangat concern atau perhatian banget di latar belakangnya. Nah, latar belakang menceritakan atau menarasikan tentang judul. Ya, jadi latar belakang kalian buat itu terdiri dari beberapa paragraf. Jangan cuma 1 paragraf, jangan cuma 2. Biasa sih minimal tuh 3. Ya, minimal banget 3. Nah, di latar belakang memuat masalah dari judul dan penyelesaiannya. Ya, ini yang harus digaris bawahi sama kalian dan diingat bahwa masalah.
Ya, harus ada masalah. Mahasiswa akan sangat kesulitan dalam menarasikan masalah ini. Nah, jadi biasanya nih kalau bikin latar belakang tuh pasti pada sesuai seiring kemajuan zaman, perkembangan teknologi informasi. Nah, narasinya itu sama semua dibangun. Ya, kenapa? Karena sumber bacaan kalian itu dari tugas kalian itu kakak-kakak kelas kalian makanya yang modelnya begitu-begitu lagi. Nah, mudah-mudahan di angkatan ini yang pada era kemudian seiring sesuai perkembangan zaman di awal judul itu udah nggak ada lagi. Jadi udah kalau kita baca latar belakang udah bervariasi setelah kalian mengikuti dari webinar ini, ya. Nah, narasikan yang intinya bikin paragraf latar belakang gimana, Bu? Narasikan setiap kata yang ada di judul. Itu apa? Ya, narasikan berarti kita ceritakan setiap kata yang ada di judul. Ceritakannya bagaimana, Bu? 1, paparkan masalah yang diangkat. Ya, sistem informasi penjualan berarti masalahnya di mana? Di penjualan. Sistem informasi pembelian berarti masalahnya di mana? Pembelian. Sistem informasi keuangan berarti masalahnya di keuangan. Nah, di bagian itu masalah yang kalian angkat harus bisa kalian paparkan. Kemudian yang kedua, narasikan tentang objek penelitian dan masalah yang dihadapi oleh objek penelitian. Objek penelitiannya itu apa? Padanya itu. Biasanya kan kalau bikin judul sistem informasi penjualan pada toko elektronik, pada sistem informasi keuangan pada DPRD atau apa gitu, instasinya, perusahaannya, mitranya. Nah, kalian narasikan dengan menjelaskan dulu, karena nggak semua orang tahu PT itu PT apa. Misalkan PT-nya PT Cahaya Berkah Abadi. Orang nggak tahu PT Cahaya Berkah Abadi itu perusahaan apa. Ya, jadi kalian narasikan dulu. Kalau yang fiktif bagaimana, Bu? Ya tetap aja. Kalian kan fiktif itu atau artinya yang observasi, kalian juga butuh wawasan mengenai perusahaan jenis apa yang sesuai yang akan kalian gunakan. Ya, jadi walaupun kalian itu bilang, Bu, saya nggak riset, tapi nggak bisa dijadikan patokan, kalian bisa bebas ngarang di objek penelitian. Ya, karena objek penelitian itu sebenarnya penting. Masing-masing objek penelitian, kalau kalian judulnya sama-sama penjualan, objek penelitiannya beda-beda, itu alurnya nanti bisa beda-beda. Ya, kalau misalkan sama semua, nanti jatuhnya kita plagiat. Ya, plagiat itu bisa bermasalah ke depannya untuk kita. Selanjutnya, di latar belakang kita paparkan solusi yang diberikan. Ya kan? Dari judul kita kan udah mengangkat sistem informasi penjualan. Berarti sebenarnya kita mau memberikan solusi kepada sistem penjualan, yaitu berupa implementasi dari sistem informasi. Nah, kita paparkan solusinya. Mau seperti apa? Pakai web kah, pakai mobile kah, atau pakai apa? Ya. Nah, contohnya ini misalkan saya melontarkan ke kalian, ada suatu, kita mengambil judul aplikasi mobile lumbung pangan untuk ketahanan pangan studi kasus Sekda Kota Bogor Bekasi. Dari judul ini yang harus bisa kalian narasikan adalah apa sih itu ketahanan pangan? Berarti awalnya adalah ketahanan pangan adalah sesuatu yang dimuat di paragraf pertama. Kedua, kita kasih tahu, narasikan kenapa kita harus mengurusi ketahanan pangan. Berarti kita harus menarasikan masalah yang ada di ketahanan pangan. Kekurangan, apa sih masalah-masalahnya? Misalkan kekurangan pangan, kekurangan lahan, atau apa. Ya, itu yang harus mampu kita narasikan. Selanjutnya di sini, lumbung pangan, ada kata-kata lumbung pangan. Nah, kita kasih lagi penjelasan. Kita narasikan. Jadi si pembaca itu mengerti setiap statement yang kalian buat di judul. Apa sih lumbung pangan itu?
ya kan? Dinarasikan. Lumbung pangan adalah bla 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 suatu tempat gitu. Bla, bla. Kemudian jangan lupa paragraf berikutnya keterkaitan antara lumbung pangan dan ketahanan pangan. Kenapa bisa ada dua kata ada dua statement ini? Lumbung pangan, ketahanan pangan. Apa keterkaitan dari lumbung pangan dan ketahanan pangan? Ya. Kemudian kita masuk ke bagian instansinya atau objek penelitian. Yang di sini dijadikan objek penelitian adalah Sekda Kota Bekasi. Kita jelaskan secara singkat. Sekda Bekasi merupakan organisasi pemerintahan yang bergerak dalam bidang apa? Dinarasikan. Kemudian yang terakhir solusi. Jelaskan bagaimana aplikasi mobile bisa mengatasi masalah yang ada. Ya, jadi kalian kasih tahu bahwa untuk masalah yang ada di ketahanan pangan, diketahui bahwa aplikasi mobile merupakan aplikasi yang bagaimana sehingga dia bisa mengatasi masalah kita. Ya, itu yang harus bisa dipahami. Jadi dari latar belakang nanti akan diperoleh masalah sama solusinya apa. Masalah dan solusi kita. Nah, contoh lain misalkan yang simpel, misalkan sistem informasi penjualan, berarti tadi penjualan pada PT Berkah Jaya misalkan. Nah, berarti yang harus dinarasikan adalah apa itu penjualan, kemudian apa masalah pada penjualan, selanjutnya apa itu instansinya, PT-nya itu dia organisasinya bergerak di bidang apa, kemudian masalah yang ada dihadapi organisasinya bagaimana, bisa disebutkan juga, kemudian selanjutnya kita mau menyelesaikan masalahnya dengan apa. Ya, itu yang harus diberikan di latar belakang. Biasanya kita selalu beranggapan bahwa masalahnya itu karena sistem informasinya masih manual. Ya, pasti nulisnya seperti itu. Bu, itu masalahnya. Ya, kita tahu masalahnya itu satu, sistemnya masih manual. Kita mau bikin dia terkomputerisasi, kita mau bikinin program yang buat dia, ya. Tapi apa sih masalah dengan manual itu yang nggak terjawab? Emang kenapa pakai yang manual? Nah, ini yang harus bisa kita jawab. Jadi bukan hanya kalian tulis bahwa sistem informasi ketahanan pangan masih manual. Sistem informasi sistem penjualan masih dikelola dengan manual. Bukan seperti itu aja. Bukan hanya menyiratkan dengan manual. Ya, bukan hanya kita kasih tahu karena dia manual, tapi apa masalah untuk sistem yang kita ambil judulnya kalau dia dikerjakan masih manual. Ya, itu yang harus mampu dinarasikan. Jadi jangan cuma ketik itu doang ya, sistem masih manual. Makanya saya mau bikin programnya, Bu. Makanya saya iya, kita tahu, semua dosen tahu. Ya, tapi apa sih masalah yang ada di manual itu? Nah, Bu, bagaimana Bu saya cara mencari masalah? Tadi saya tahu Bu masalahnya adalah manual. Bagaimana saya menarasikannya lagi, masalah yang dari segi manualnya itu apa? Soalnya kalau manual itu salahnya ini Bu, laporannya lama, kemudian sering salah hitung misalkan. Ya kan yang kerap terjadi kalau kita pakai sistem manual kan, misalkan laporan lama, sering salah hitung, kan? Tapi alasan-alasan itu, masalah-masalah manual yang kita tuliskan di latar belakang itu harus terlandasi. Terlandasinya bagaimana? Terlandasinya dengan menggunakan studi literatur. Makanya tadi. Dan di tugas akhir kita juga diberikan aturan bahwa tugas akhir menggunakan 5 literatur. Ya, jadi kita disuruh menggunakan 5 literatur. Untuk apa? Ya untuk bikin bab 1 ini aja sebenarnya kita bisa pakai lebih dari 5 kalau misalkan kita menggali lebih lanjut lagi. Ya, jadi tadi masalahnya yang pertama laporan lama.
cari satu paper atau satu artikel yang bahwa sistem manual, ya, kamu cari di artikel ilmiah kata-kata yang memuat itu. Bagaimanapun narasinya. Kemudian kamu mau bilang gini, sistemnya masih manual, jadi suka salah ketik, Bu. Kamu cari di literatur ini, kamu ubek-ubek literatur, studi literatur, paper-paper ini, cari yang menyatakan bahwa semua suka salah hitung. Ya, cari, baca. Bu, harus banyak baca, benar. Karena memang untuk penulisan latar belakang, kalian harus banyak membaca, ambil studi literatur. Nah, di BSI, untuk literaturnya, itu kita pakai yang 5 tahun terakhir. Ya, untuk 5 tahun terakhir. Misalnya kalau JIK itu yang harus diangkat, mungkin bisa ya di atas 5 tahun, tapi minimal maksimal kita pakai yang 5 tahun aja. Nah, 5 artikel itu diminta untuk menggunakan artikel-artikel dari dosen-dosen BSI dan Nusa Mandiri. Dosen kita tuh udah banyak banget di artikel. Kalau rajin nge-search aja, harus pinter dengan keyword sebenarnya, ya. Tadi seperti aplikasi mobile banget, udah tinggal copy paste aja itu di pencarian kalian. Nanti muncul PDF-nya kalian baca. Emang harus teliti, harus telaten. Telatennya ya bacain satu-satu, dilihat dulu sesuai nggak dengan topik kita, gitu ya. Punya dosen BSI atau bukan, kalian cek di alamat emailnya. Jadi kan habis judul, biasanya di bawah judul tuh ada alamat email. Nah, alamat emailnya itu lihat BSI ACID nggak, Nusa Mandiri ACID nggak. Kalau bukan, berarti dia bukan dosen BSI. Misalkan ada 3 penulis, salah satunya BSI ACID, ya berarti dia dosen BSI. Walaupun yang 2 tidak menggunakan BSI ACID atau Nusa Mandiri ACID. Ya, jadi itu cara kita memastikan bahwa artikel yang kita kutip atau kita baca itu adalah artikel punyanya dosen-dosen kita. Selanjutnya, cari artikelnya bisa di Google Scholar ya, atau langsung ke jurnal BSI ya. Kalau jurnal BSI bisa kalian akses di jurnal.bsi ACID, kalau Nusa Mandiri di jurnal Nusa Mandiri.ac.id ya. Tapi nanti saya insert lagi, jurnal BSI kan banyak banget. Cari yang FTI ya, Fakultas Teknik dan Informatika ya. Jangan ke yang lain ya, nanti nggak sesuai sama keilmuan kita. Kalau Nusa Mandiri di sini FTI semua ada dia ya, itu untuk cara mencari artikel. Nah, kalau pakai Google Scholar, ketik aja, kalian kenal salah satu dosen. Nah, ini saya contohnya, Bu Dewi Ayunur. Langsung diketik aja di Google Scholar, Dewi Ayunur Wulandari. Nanti muncul namanya, tinggal dipilih. Di bawahnya, ini semua adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Bu Dewi Ayunur. Ya, terus kalian cari lagi di Google Scholar, nama saya. Ketik aja di Google Scholar, Hilda Amalia. Nanti cek dulu profilnya, dosen BSI bukan. Kalau ada tulisan BSI atau Nusa Mandiri, diklik. Nanti muncul seperti ini. Apa aja paper yang udah ditulis, cari yang sesuai dengan yang kita mau tulis. Begitu juga dengan dosen-dosen yang lain, Bu Sunarti, kalian ketik saja di Google Scholar-nya. Atau langsung di Google biasa juga bisa sih, cuman kalau Google Scholar enaknya dia langsung artikel ilmiah doang yang muncul dan langsung ke profilnya. Kalau di Google biasa nanti kadang-kadang suka nyampur dengan yang bukan artikel ilmiah, blog dan lain-lainnya. Hanya sebuah hanya lebih enak menurut saya kalau kita cari di Google Scholar. Apalagi kita tahu nama dosen yang mau kita cari, ya. Nah, ini contohnya kalau pakai Google langsung ditulis jurnal aplikasi mobile ketahanan pangan, dia langsung muncul. Ya, tinggal kita pinter-pinter aja ngebaca. Emang harus pinter ngebaca. Jadi harus mau ngebaca, ngebuka, ngebaca, ngebuka, ngebaca.
Nah, ini untuk jurnal BSI-nya, tinggal kalian pilih di sini mana jurnal BSI, banyak banget. Ya, kalian bisa lihat mana yang sesuai dengan keilmuan kita. Ini Nusa Mandiri. Nusa Mandiri dia hampir semua kayaknya FTI, jadi belum ada jurusan prodi yang lain. Jadi di sini semuanya hampir FTI. Nah, yang terakhir itu ada saya mau kasih teknik parafrase. Di latar belakang kita harus gunakan parafrase. Maksudnya apa? Parafrase mengubah arti suatu pernyataan yang telah dituliskan oleh seseorang dalam artikel ilmiah sehingga berbeda dengan kalimat aslinya. Berbeda dengan kalimat aslinya tapi maksudnya sama, intinya sama. Ya. Jadi di sini kenapa Bu harus dibikin parafrase atau dirubah supaya berbeda dengan kalimat aslinya? Karena kita dilarang untuk melakukan plagiat. Plagiat di tugas akhir maksimal kalau nggak salah 30 ya. Kalau nggak salah ya 30%. Ya, jadi ada aplikasi, nanti kalian bisa cek sendiri di aplikasi online. Ya, kalau BSI biasanya mengeceknya dengan aplikasi Trunitin, nah itu nggak boleh dari 30%. Ya, nah aplikasi pengecekan plagiat itu dia itu mendetek dua kata yang beriringan. Jadi misalnya suatu teknik, kalau kalian ngambil suatu teknik mengubah, nah itu nanti kalian ngutip ngambil kata itu lagi. Nanti pengecekan plagiatnya akan mengecek bahwa satu kalimat itu merupakan suatu kalimat yang sudah terdeteksi plagiat. Makanya penting buat kita untuk mengubah cara kita menyajikan kalimatnya sehingga berbeda dari kalimat aslinya. Ya. Oke, gimana caranya? Pertama, kita mengubah kalimat. Ya, kita ubah kalimatnya. Misalkan tadinya pakai kalimat aktif, kita rubah jadi kalimat pasif karena dia akan mengecek kesamaan kata. Kalau aktif dan pasif kan ada yang berubah, jadi dia nanti akan berbeda. Kemudian kedua, gunakan teknik pengutipan tidak langsung. Kalau pengutipan langsung itu yang menurut si A tahun 2020, misalkan menurut dalam kurung Amalia, 2020. Sistem adalah, nah itu berarti adalah teknik pengutipan langsung. Kalau teknik pengutipan langsung, kita memang mengambil utuh dari buku kata-katanya atau dari artikel ilmiahnya, langsung kita taruh dalam paper kita. Itu kalau misalkan teknik pengutipan langsung. Tapi kalau teknik pengutipan tidak langsung, itu si penulisnya atau orang yang membuat statement pertama itu ada di belakang. Nah, kalau teknik pengutipan tidak langsung, itu kita otomatis akan merubah kalimatnya. Ya, jadi intinya dapat, tapi penyajiannya berbeda packagingnya. Ya, kemudian sama aja kalau misalkan kalian menyampaikan suatu pesan dari A ke B, B ke C. Biasanya nanti hasil akhir di C itu nggak sama persis dengan yang ada di A, walaupun intinya sama. Malah kalau lisan kadang-kadang kan beda nanti penyampaiannya ya. Tapi kalau dalam teknik kita membuat penulisan ilmiah, yang kalimat yang kita ubah tidak mengubah makna atau arti dalam kalimat tersebut, hanya saja merubah penampilannya aja atau cara penyampaiannya. Ya, jadi contohnya kayak kita mau bilang, kamu nih kurang pantas pakai baju ini ya, kita tinggal merubah aja gimana tetap bilang kurang pantas tapi beda penyampaiannya. Selanjutnya pakai aplikasi online. Ini banyak, kalian bisa search di Google apa aja aplikasi online-nya. Nah, contoh yang pertama mengubah kalimat. Saya kasih sampelnya bukan bahasa ilmiah. Misalkan ibu pergi membeli ikan di pasar. Ya kan? Nah, kita rubah kalimatnya. Ya, aktif sama pasif berarti ibu ikan dibeli ibu di pasar. Misalkan kan jadi akan berbeda. Oke. Kemudian menggunakan yang pengutipan tidak langsung ya, membaca dan menyimpulkan.
terbentuk intisari berdasarkan bahasa kita sendiri. Jadi kita lakukan proses membaca dulu, setelah kita baca kita simpulkan bagaimana sih kita mau menyajikannya. Contohnya, ibu pergi ke pasar untuk membeli ikan karena harga ikan lebih murah. Nah, dari statement ini, kalau kita mau angkat atau kalau kita mau rubah, berarti pasar menjual ikan dengan harga murah. Udah, menurut Amalia misalkan. Ibu dapat membeli ikan lebih murah di pasar. Sama kan maknanya dengan kalimat aslinya. Di pasar harga ikan lebih murah. Ya, berarti ini adalah tekniknya kalau kita menyimpulkan sehingga kita hanya mengambil beberapa intisari yang mau kita ambil aja. Misalkan dari statement ini kita mau ngasih tahu bahwa di pasar loh harganya lebih murah, gitu kan. Nah, berarti kita bisa memberitahukan orang tanpa dengan teks yang sama dengan contoh-contoh seperti ini. Pasar menjual ikan dengan harga murah. Berarti pembaca tahu dong bahwa memang pasar nilainya tidak berubah dari statement awalnya. Ibu dapat membeli ikan lebih murah di pasar. Nah, statementnya sama. Di pasar harga ikan lebih murah, tetap statementnya sama. Kalau mau dipanjangin lagi, tulisannya dibeli ibu, gitu kan. Jadi tetap menyimpulkan. Nah, kalau saya sendiri dalam membuat artikel ilmiah, saya lebih suka yang menyimpulkan. Artinya saya membuat dengan bahasa saya sendiri. Ini sangat efektif untuk terhindar dari plagiat. Ya, jadi memang saya tuh biasanya agak pede kalau tulisan saya tidak terdeteksi plagiat. Kenapa? Karena saya melakukan ini, saya menyimpulkan. Ya, setelah saya baca, saya simpulkan. Nah, kalau kita melakukan proses penyimpulan sendiri, itu kan dari otak kita sendiri, yang tidak akan sama yang lainnya. Gitu ya. Jadi ini teknik yang memang paling senang saya pakai untuk membuat artikel ilmiah. Pakai sinonim atau mengubah kata. Jadi yang dirubah cuma 1 atau 2 kata. Karena kan yang kedetek itu kalau rangkaian. Kalau kamu, ibu pergi ke pasar membeli ikan, kamu tulis ibu pergi ke pasar membeli. Nah, itu terdetek 1. Tapi kalau dirubah salah satu katanya, dia akan berbeda. Mama berangkat ke pasar membeli iwak. Ya, ibu dan mama dia akan deteksi sebagai kata yang berbeda. Pergi dan berangkat ke deteksi yang beda. Yang sama adalah itu yang kedeteksi adalah pasarnya. Sama membeli ke pasar dan membeli. Jadi mengurangi deteksi plagiat kita. Ya. Kemudian pakai aplikasi online. Nih, kalian bisa pakai smoothie.me. Ya, di sini kalian tinggal masukkan apa. Tapi tadi baca lagi di sini hasilnya. Karena apa? Di beberapa aplikasi online nanti takutnya hanya dipotong yang tidak tapi nanti masih sama gitu ya. Jadi kalian kalau aplikasi online harus ngecek lagi 2 kali gitu kan. Jadi begitu kalian ketik, kalian rubah, nah jangan lupa dibaca lagi ya untuk parafrasenya. Oke, karena kita nggak tahu nih dia benar-benar merubah benar-benar apa enggak. Ya, karena kalian lihat di sini nih. Masih ada yang sama. Ketersediaan pangan masing-masing penilaian pangan. Dengan mengganti merupakan menjadi adalah. Jadi ini hasilnya pun, oke, itu slide saya yang terakhir. Nah, di sini saya kasih contoh untuk penulisan bab 1-nya. Tadi yang saya pakai yaitu misalkan aplikasi mobile lumbung pangan untuk Setda Ketahanan. Nah, ini cara menarasikannya. Oke, ini latar belakangnya. Nah, ini namanya teknik pengutipannya tidak langsung ya, di belakang ya. Oke, nah judulnya kan tadi ketahanan pangan, berarti saya menarasikan dulu ketahanan pangan adalah apa? Ini diambil dari paper dia. Ya, dan ini kata-katanya juga sudah dirubah. Belum ke sharing. Oke, sorry, belum ke sharing ya? Oke, sorry. Sudah ter-sharing? Sudah ya. Nah,
Oke, contohnya ya. Sudah. Contohnya kita lihat. Nanti minimal kalian ke dosen pembimbing kalian udah nggak pada era teknologi informasi sesuai seiring perkembangan zaman, udah nggak begitu lagi ya, supaya nanti dosennya bisa senyum pas nerima bab satunya, nggak mumet lagi. Ya, nah misalkan tadi judul yang kita ambil adalah aplikasi mobile ketahanan pangan, aplikasi mobile lumbung pangan untuk ketahanan pangan. Nah di sini yang dinarasikan sebenarnya mau yang mana dulu tuh sih nggak masalah ya, mau Sekda Bekasinya dulu, mau lumbung pangan dulu, atau ketahanan pangannya dulu, itu tuh sebenarnya nggak masalah. Atau sistem aplikasi mobile-nya dulu, kan tadi dia ada 4 ya berarti ya di ketahanan pangan ya, di judul yang kita jadikan contoh ini ya. Di judul yang kita jadikan contoh, itu kata yang ada adalah ketahanan pangan, lumbung pangan, aplikasi mobile, sama Sekda Kota Bekasi. Nah, ini yang mau diangkat di paragraf pertama yang mana aja dulu tuh nggak ngaruh sebenarnya. Ya, tergantung kalian nanti menarasikannya, nyambunginnya antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya, gimana, cocok nggak, match nggak, gitu kan ya. Karena kadang kesulitan kalian cuma narasin sesuatu, ketahanan pangan adalah, lumbung pangan adalah, masalahnya adalah, nah tanpa mengkorelasikan antara paragraf pertama sama paragraf kedua itu terhubung. Ya. Nah, kalau di sini saya pertama kali mencontohkan adalah ketahanan pangannya merupakan aspek penting bagi bangsa Indonesia. Ini adalah yang dikutip dari papernya dia di belakang sini. Nah, Bu, ini biru-biru kenapa? Ini terblok kenapa? Ini nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Sunarti. Kita pakai teknik Mendeley. Jadi taunya itu kita pakai Mendeley apa enggak nih? Di sininya beda pengutipannya. Nanti dia akan langsung mau stylenya bagaimana, dia langsung berubah langsung. Nah, ini karena di akhir pengutipannya tidak langsung, berarti ini menyimpulkan kalimat aslinya nggak seperti ini, tapi intinya adalah seperti ini. Nah, kemudian berikut dengan ketahanan pangan baik, masyarakat mandiri mampu benar-benar. Ini berarti statement sendiri. Jadi boleh Bu ada statement sendiri, ya boleh lah. Malah kalau nggak ada statement sendiri, dilakukan kita mikir juga. Mana kata-kata yang dari kamu sendiri? Ya ini emang kata sendiri kan, karena kan kalian tadi merubah, memparafrase. Tapi itu kan pernyataan dari orang. Mana yang pernyataan yang kamu keluarkan sendiri gitu kan. Jadi setelah kalian kutip, jangan lupa kalian berikan pernyataan lagi. Nah ini kemudian di sini dalam Undang-Undang Nomor 7 diartikan sebagai tercukupi, ini begini. Ya, kemudian masih di bawahnya masih ketahanan pangan lagi, karena dia masih mau menyajikan masalah ketahanan pangan, memperkuat. Makanya tadi saya bilang untuk satu judul, untuk 5 paper harusnya kita bisa lebih dari itu, karena untuk bab 1 aja kita bisa pakai 5 paper gitu, untuk bab 1 aja. Jadi kemungkinan kita bisa pakai lebih dari 5. Suaranya tolong di-unmute. Oke, selanjutnya nih nasi suara pangan, aspek penting yang dapat dijabarkan menurut undang-undang tersebut, bla bla bla, bisa kalian lihat. Nah, baru sehingga tidak terjadi kondisi rawan pangan, maka dibentuklah lembaga lumbung pangan. Paragraf kedua membahas lumbung pangan. Ini yang dimaksud dengan keterkaitan antara paragraf pertama sama paragraf kedua. Jadi nggak langsung lepas gitu. Ya, paragraf keduanya bahas lumbung pangan. Lumbung pangan merupakan apa? Lembaga bla bla bla. Sama pakai teknik pengutipan lagi. Nah, kasih tulis lain itu lumbung pangan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tribut. Jadi di sini setelah dikasih tahu bahwa ketahanan pangan itu ada masalah, nih masalahnya, misalkan di mana kesehatan pangan akan mengaruhi kesehatan masyarakat. Nih, ini masalah pertama, misalkan kalian cari lagi, ketemu lagi, ketahanan pangan berpengaruh terhadap ini kualitas hidup pendidikan kedepannya, misalkan. Taruh lagi di sini. Apalagi masalahnya ketahanan pangan mempengaruhi apa? Kemerdekaan misalkan. Taruh lagi atau apapun yang kalian ketemukan di dalam paper-paper yang kalian cari. Ya. Kemudian
Ini salah satunya di sini lumbung pangan itu punya keterkaitan untuk mengatasi masalah pada ketahanan pangan. Nah, selanjutnya kita kasih lagi penjelasan mengenai lumbung pangan. Nah, ini dia ngasih tahu manfaat dari lumbung pangan. Selain itu, lumbung pangan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Ya, lumbung pangan sudah berjaga stok aman. Dan ini juga boleh pakai statement sendiri. Jadi yang kalau yang tidak ada ininya, tidak ada pengutipannya, berarti itu adalah statement yang kalian buat sendiri. Ya. Nah, saat ini pemerintah bla bla bla, ya kan? Hal ini membuat proses penelitian berjalan lambat. Nah, jadi dia bilang sebenarnya saat ini sistem informasinya sudah ada buat ketahanan pangan, tapi belum mampu menyelesaikannya karena sulit melakukan koordinasi antar sektor, yaitu kesulitan dalam pengumpulan data dan pelaporan data yang berjalan lambat. Ini siapa yang ngomong? Bukan saya, tapi si penulisnya. Nah, yang seperti ini, masalah-masalah yang seperti ini, atau statement kita yang sudah terlandasi ini, nanti nggak bisa dibantah sama penguji ataupun dosen pembimbing, karena ada loh Bu yang ngomong, gitu. Ada loh Bu yang kasih statement itu, jadi saya bisa ngambil judul ini. Ya, jadi dalam mengambil sebuah judul di ACC atau tidaknya judul kamu itu bukan cuma karena judulnya aja. Kamu kasih judul bagus banget, menarik banget, tapi narasinya nggak bisa kamu kembangkan. Maka nanti pembimbing dan dosen penguji juga akan bingung. Loh, kok ini tidak ada yang mendukung penelitiannya, tidak ada yang mendukung artikel ilmiah penulisannya. Ini kan tugas akhir sama juga dengan artikel ilmiah. Jadi kalian pun sudah dilatih untuk menulis artikel ilmiah yang dibimbing oleh dosen kalian. Izin Ibu, instruksi untuk Ibu Hilda, waktunya tinggal sebentar lagi ya Bu, udah mau selesai. Oke. Terima kasih, Rizal. Oke, ini contohnya. Oke, yang terakhir saya memaparkan masalah Sekda Bekasi. Nah, di sini baru di akhirnya diketahui dengan menggunakan teknologi aplikasi ini akan memudahkan pihak instansi di masyarakat untuk meningkatkan tanah pangan. Ini statement sendiri, tapi kalau dapat statement ini dari pernyataan orang lain lebih bagus lagi. Ya. Jadi langsung pernyataan bahwa aplikasi mobile benar bisa problem solving. Nah, ini bagus banget. Gitu ya. Ini untuk yang masalah latar belakangnya. Oke, itu aja yang saya sampaikan sampai ke contoh sini. Selanjutnya saya serahkan kepada. Aduh, putus. Ya, terima kasih kepada Ibu Hilda Amalia Mkom. Semoga manfaat dari materi yang telah disampaikan dapat kita terapkan di kemudian hari. Dan semoga Ibu Hilda Amalia Mkom selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin.